Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Ibu harap anak-anak semuanya dalam keadaan baik dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang adab terhadap orang tua. Anak-anak bisa perhatikan gambar-gambar di sini. Sebelum Ibu melanjutkan pelajarannya, Ibu akan membacakan kompetensi dasar. Yang pertama, menghayati adab yang baik kepada orang tua. Mengamalkan adab yang baik kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan adab kepada orang tua beserta dalilnya, dan mempraktikkan adab kepada orang tua dan guru. Selanjutnya, indikator capaian kompetensi. Yang pertama, membuktikan kewajiban menerapkan adab yang baik kepada orang tua. Menunjukkan perilaku terbiasa menerapkan adab yang baik terhadap orang tua. Bertindak menjelaskan pengertian adab kepada orang tua. Menafsirkan dalil tentang adab terhadap orang tua. Membuktikan contoh perilaku adab terhadap orang tua. Menyimpulkan hikmah menerapkan adab terhadap orang tua. Dan menyusun kembali secara berkelompok di depan kelas adab terhadap orang tua. Kemudian, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat membuktikan kewajiban menerapkan adab yang baik terhadap orang tua dengan benar. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan perilaku terbiasa menerapkan adab terhadap orang tua dengan baik. Setelah menganalisa video pembelajaran, peserta didik dapat bertindak menjelaskan pengertian adab terhadap orang tua dengan benar. Setelah mempraktikkan video pembelajaran, peserta didik mampu menafsirkan dalil tentang adab terhadap orang tua dengan tepat. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu membuktikan contoh perilaku adab terhadap orang tua dengan tepat. Setelah menganalisis video pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan hikmah menerapkan adab terhadap orang tua dengan baik dan benar. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik secara berkelompok dapat menyusun kembali tentang adab terhadap orang tua dengan benar. Untuk langkah-langkah pembelajaran, yang pertama, mengamati materi tentang adab terhadap orang tua pada tayangan slide atau LCD proyektor. Selanjutnya, membuat kelompok diskusi. Berdiskusi tentang adab terhadap orang tua. Mempresentasikan hasil diskusi tentang adab terhadap orang tua oleh masing-masing kelompok dan mengambil kesimpulan apa yang telah dipresentasikan tentang adab terhadap kedua orang tua. Melakukan evaluasi materi tentang adab terhadap orang tua. Anak-anak bisa perhatikan di sini kita akan membahas adab kepada orang tua dengan subtema pengertian adab kepada orang tua, dalil nakli tentang perintah adab kepada orang tua, dan contoh perilaku adab kepada orang tua. Anak-anak bisa perhatikan ya gambar-gambarnya. Selanjutnya,
Adab terhadap orang tua. Mari kita mencermati, amati, dan perhatikan gambar berikut. Ayo anak-anak, perhatikan. Satu, pengertian adab terhadap orang tua. Kedua orang tua merupakan sebab adanya manusia. Keduanya telah merasakan kelelahan karena mengurus anak dan menyenangkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hamba-hambanya berbakti kepada kedua orang tua, bahkan memposisikan bakti pada orang tua setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, sampai sini anak-anak semuanya paham? Mari kita lanjutkan. Selanjutnya, 2. Dasar hukum adab terhadap orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarruhu ayyamudda lahu fi umurihi wa yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah." Yang artinya, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan sambunglah tali silaturahim. Hadis riwayat Al-Haythami. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Raghima anfu, thumma raghiba anfu, thumma raghima anfu." Qila, "May ya Rasulullah?" Qala, "Man adraka abawaihi 'indal kibari ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhul jannah." Yang artinya, hinalah ia, dan hinalah ia. Lalu ada yang bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu orang yang mendapatkan orang tuanya sudah tua, salah satunya atau kedua-duanya, tetapi ia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, di antara adab bergaul dengan orang tua adalah sebagai berikut. 1. Mencintai dan sayang kepada orang tua. Seorang muslim menyadari bahwa kedua orang tuanya memiliki jasa yang besar terhadapnya, karena keduanya telah mengarahkan pikiran dan tenaga untuk merawat, membesarkan, mendidik, dan menyenangkan anaknya. Oleh karena itu, meskipun seorang muslim telah mengarahkan segala kemampuannya dalam berbakti kepada orang tuanya, namun tetap saja ia belum dapat membalasnya. Yang kedua, menaati keduanya. Seorang muslim hendaknya menaati perintah kedua orang tuanya, kecuali apabila kedua orang tua menyuruh berbuat maksiat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala ay yusrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada sepengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Luqman ayat 15. Yang ketiga, menanggung dan menafkahi orang tua. Seorang muslim juga hendaknya menanggung dan menafkahi orang tua agar ia memperoleh keridhaan Allah. Jika ia seorang yang berharta banyak, lalu orang tuanya butuh kepada sebagian harta itu, maka ia wajib memberikannya. Hal itu berdasarkan hadis berikut. An Jabir bin Abdullah anna rajulan qala, "Ya Rasulullah, inna li malan wa waladan wa inna abi yuridu ay yahtaja mali faqala anta wa maluka li abika." Artinya, dari Jabir bin Abdullah bahwa seorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, sedangkan bapakku ingin menghabiskan hartaku." Maka beliau bersabda, "Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat,
menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Seorang muslim juga harus menjauhi ucapan atau tindakan yang menyakitkan hati orang tuanya meskipun sepele, seperti berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indal kibari ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surat Al-Isra ayat 23. Nomor 5, tidak memanggil orang tua dengan namanya. Nomor 6, tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahuluinya dalam berjalan. Tidaklah termasuk adab yang baik kepada kedua orang tua jika seorang anak duduk sedangkan ibu bapaknya berdiri, atau meluruskan kedua kakinya, sedangkan keduanya duduk di hadapannya. Bahkan hendaknya ia memiliki adab yang baik di hadapannya dan merendahkan diri kepada keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqfid lahuma janaha zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Surat Al-Isra ayat 24. Nomor 7, tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua. Hal ini berdasarkan hadis yang menyebutkan tentang 3 orang Bani Israel yang berjalan-jalan di gurun. Lalu mereka terpaksa bermalam di gua. Ketika mereka masuk ke dalamnya, tiba-tiba ada sebuah batu besar yang jatuh dari atas gunung sehingga menutupi pintu gua itu. Lalu mereka berusaha menyingkirkan batu tersebut, tetapi mereka tidak bisa. Maka akhirnya mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Salah seorang di antara mereka berkata, "Ya Allah, saya memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia, dan saya biasanya tidak memberi minuman kepada keluarga dan harta yang saya miliki, seperti budak sebelum keduanya. Suatu hari saya pernah pergi jauh untuk mencari sesuatu, sehingga saya tidak pulang kecuali setelah keduanya tidur. Maka saya perahlah susu untuk keduanya. Namun saya mendapatkan keduanya telah tidur, dan saya tidak suka memberi minum sebelum keduanya terlebih dahulu minum. Aku menunggu, sedangkan gelas masih berada di tanganku karena menunggu keduanya bangun, sehingga terbitlah fajar. Keduanya pun bangun lalu meminum susu itu. Ya Allah, jika aku lakukan itu karena mengharapkan wajah-Mu, maka hilangkanlah derita yang menimpa kami karena batu ini." Yang lain juga menyebutkan amal soleh mereka yang ikhlas yang pernah mereka lakukan, sehingga batu itu pun bergeser dan mereka dapat keluar. Nomor 8, mendoakan keduanya baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Demikianlah seharusnya sikap yang seharusnya dilakukan seorang muslim terhadap kedua orang tuanya, yakni banyak berdoa atau mendoakan kedua orang tuanya, dan itulah akhlak para nabi. Mereka berbakti kepada kedua orang tuanya dan mendoakan kebaikan kepada mereka. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah."
yang artinya apabila seseorang meninggal maka terputuslah amalnya selain 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya, membayarkan hutang dan nazarnya dan sebagainya. Nomor 9, berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua setelah orang tua telah wafat. Abdullah bin Dinar berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna abarrul birri silatul waladi ahlu uzdi abihi. Yang artinya, sesungguhnya berbakti yang paling baik adalah ketika seorang anak menyambung hubungan dengan kawan-kawan bapaknya. Hadis riwayat Muslim. Nomor 10, tidak mencaci maki kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda, termasuk dosa besar adalah seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang mencaci maki orang tuanya? Beliau menjawab, ada. Ia mencaci maki ayah orang lain. Kemudian orang tersebut membalas mencaci maki orang tuanya. Ia mencaci maki ibu orang lain. Lalu orang itu membalas mencaci maki ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 11, tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tua demi sopan santun terhadap mereka. Al-Quran membimbing untuk berkata-kata dengan orang tua dengan kalimat yang ringan, qaulan mansyura. Nomor 12, menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak seperti labbaik, siap, atau baiklah. Nomor 13, bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua, seperti melayani mereka, menyuapi makan dengan tangannya bila keduanya tidak mampu, dengan mengutamakan keduanya di atas diri dan anak-anaknya. Nomor 14, tidak mengungkit-ungkit kebaikanmu kepada keduanya maupun pelaksanaan perintah yang dilakukan olehnya. Seperti ia berkata, aku beri engkau sekian dan sekian, dan aku lakukan begini kepada kamu berdua, karena perbuatan itu bisa mematahkan hati. Ada yang mengatakan menyebut-nyebut kebaikan itu bisa memutuskan hubungan. Nomor 15, janganlah ia memandang kedua orang tua dengan pandangan sinis dan bermuka cemberut pada keduanya. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kesimpulannya, anak-anak, yang pertama, kedua orang tua merupakan sebab adanya manusia. Keduanya telah merasakan kelelahan karena mengurus, merawat, membesarkan, mendidik, dan menyenangkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hamba-hambanya berbakti kepada kedua orang tua, bahkan memposisikan bakti orang tua setelah tauhid kepada Allah. Nomor 2, hendaklah kalian mengetahui bahwa ridho Allah ada pada keriduan orang tua, dan bahwa murka Allah terdapat pada kemurkaan orang tua. Rasulullah SAW bersabda, ridho Rabbi fi ridhol walidi wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walidi. Yang artinya, ridho Allah ada pada keriduan orang tua dan murka Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim dari Abdullah bin Amr. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaat dan bisa aplikasikan atau menerapkan pembelajaran hari ini pada keseharian anak-anak. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.